Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Naili Lumaatin Nur MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Belajar Matematika dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, kita dapat dipertemukan pada perkuliahan hari ini secara online. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Afifah Miftahul Jannah dengan NIM 20106100058, dan yang kedua yaitu Husnul Khotimah dengan NIM 20106100064. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Husnul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah, NIM 20106100064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan intuitif. Pengertian kecerdasan intuitif, ada beberapa ahli yang mengemukakan dalam KBBI tahun 2002, intuitif adalah bersifat secara intuisi, berdasar bisikan atau gerak hati, sedangkan intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Bisikan hati dan gerak hati. Berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa menemukan sifat umum dari intuisi tersebut yang mengarah pada spontanitas secara tidak tersadar. Selanjutnya, menurut Fishbein tahun 2002, kecerdasan intuitif adalah proses kognitif yang spontan dan segera berdasarkan pada skema tertentu. Sementara itu, Perkin menyatakan bahwa kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi konsep atau skema yang sudah diketahui untuk merespons stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, Dreyfus dan Eisenberg tahun 1982 menyatakan bahwa pemahaman secara intuitif sangat diperlukan sebagai jembatan berpikir. Manakala seseorang berupaya untuk menyelesaikan masalah dan memandu menyelaraskan kondisi awal dengan tujuan. Dengan kata lain, untuk beberapa siswa pada saat menyelesaikan masalah matematika telah mengetahui atau menemukan solusi atau jawaban dari suatu masalah sebelum siswa menuliskan langkah penyelesaiannya. Nah, dari pengertian beberapa ahli tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan intuitif adalah suatu istilah psikologi dalam proses pemahaman kognitif yang secara spontan memunculkan dan menyeleksi konsep ataupun skema yang sudah diketahui dengan cara memahami pengetahuan melalui sesuatu yang konkret, eksperimental, atau secara intelektual untuk merespons stimulus dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada skema kecerdasan intuitif. Bagaimana sih skema kecerdasan intuitif itu? Mula-mula berasal dari lingkungan eksternal atau luar. Dia akan beralih ke reseptor atau penerima-penerima, kemudian mengarahkan ke campur tangan aktivitas atau kegiatan-kegiatan mental perantara. Kemudian berlanjut lagi ke efektor atau pelaksana-pelaksana. Lalu kemudian kembali lagi ke lingkungan luar. Nah, begitulah simbolisme yang terjadi secara terus-menerus yang akan kembali lagi ke lingkungan luar dan seterusnya. Selanjutnya mengenai kecerdasan reflektif. Kecerdasan reflektif berdasarkan beberapa ahli. King berpendapat bahwa higher order thinking skill include critical, logical,
reflective thinking, metacognitive, and creative thinking. Yang termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kritis, logis, berpikir reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah berpikir reflektif. Selanjutnya, John Dewey mengemukakan suatu bagian dari metode penelitiannya yang dikenal dengan berpikir reflektif atau reflective thinking. Menurut Dewey, definisi mengenai berpikir reflektif adalah active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the conclusion to which it ends. Jadi berpikir reflektif adalah aktif, terus-menerus, gigih, dan mempertimbangkan dengan seksama tentang segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya atau format tentang pengetahuan dengan alasan yang mendukungnya dan menuju pada suatu kesimpulan. Selanjutnya, Bergson menyatakan bahwa berpikir memiliki dua sisi yang berlawanan arah. Jika berpikir bersifat diskursif dan analitik kuantitatif perspektif, maka jenis berpikir ini disebut intelek. Tetapi jika berpikir bersifat non-diskursif atau kualitatif perspektif, maka jenis berpikir ini disebut intuisi. Menurut Bergson, karena intuisi bersifat non-diskursif, maka penalaran tidak memainkan peranan dalam intuitif. Pendapat Bergson di atas, penulis memaknai intelek pada berpikir bersifat diskursif dan analitik kuantitatif sebagai kecerdasan reflektif, yang mana penalaran memainkan peranan yang sangat penting. Penalaran menghasilkan kesimpulan dari pikiran, kejelasan, dan ketegasan, dan melibatkan penyelesaian masalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau apa yang akan terjadi. Pendapat Johnson dan Huhn memperkuat intelek. Yang dimaksud Bergson adalah kecerdasan reflektif. Kesimpulan dari beberapa ahli tersebut sehingga menghasilkan pengertian kecerdasan reflektif adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan aktif, gigih, terarah, dan penuh pertimbangan dalam menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam, dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Kecerdasan reflektif memberikan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dengan disertai alasan yang logis, mempertahankan pendapat mereka, menganalisis dan berpikir kembali ketika merespon atau memilih solusi yang berguna dalam memecahkan masalah. Nah, selain ada skema kecerdasan intuitif, juga ada skema kecerdasan reflektif. Apa sih itu skema kecerdasan reflektif? Dia berasal dari lingkungan eksternal atau luar, kemudian menuju ke reseptor atau penerima-penerima, kemudian campur tangan aktivitas atau kegiatan-kegiatan mental, kemudian dia menuju lagi ke reseptor atau penerima-penerima. Berbeda dengan intuitif, dia langsung ke pelaksana-pelaksana. Selanjutnya, setelah ke reseptor atau penerima-penerima, setelah itu kembali lagi ke campur tangan aktivitas atau kegiatan-kegiatan mental, lalu ke reseptor atau pelaksana-pelaksana, dan kembali lagi ke lingkungan eksternal atau luar. Nah, ini juga terjadi secara terus-menerus sehingga bisa disebut dengan skema kecerdasan reflektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afifah.
Untuk materi yang ketiga yaitu keterkaitan kecerdasan intuitif dan reflektif. Contohnya yaitu seorang anak mungkin tidak dapat menyelesaikan 16 kali 25 secara cepat. Akan tetapi setelah diberi petunjuk bahwa 16 kali 25 dapat ditulis menjadi 4 dikali 4 dikali 25 sama dengan 4 kali 100, maka dimungkinkan dapat langsung menemukan jawabannya yaitu 400. Sehingga dengan cara yang sama diharapkan anak juga dapat menyelesaikan perkalian lain seperti 24 kali 25 secara cepat. Jika seorang anak dapat menyelesaikan semua itu, akan menunjukkan bahwa anak tersebut telah mencapai skema sederhana dan tidak sekedar jawaban atas pertanyaan tertentu. Jadi ketika anak diberi petunjuk, itu tuh anak diberi tahu, itu tuh merupakan kecerdasan reflektif. Lalu anak bisa menerapkan dalam kesehariannya sehingga menjadi kecerdasan intuitif. Contoh lain yaitu seseorang ingin mengetahui bagaimana mengalihkan dua pecahan desimal, misalnya 1,2 dikali 0,38. Maka kita dapat menerangkan bahwa titik desimal dapat dihilangkan terlebih dahulu, kemudian mengalihkan 12 dan 38 dengan cara biasa, dan langkah terakhir menyisipkan kembali titik desimal dengan cara menghitung total banyak angka di belakang titik desimal dari dua angka tersebut. Aturan ini memungkinkan anak mendapatkan jawaban benar, akan tetapi tidak mengetahui pengertian notasi desimal. Untuk menjelaskan notasi desimal, kita dapat mengajarkan menggunakan pecahan biasa sebagai 12/10, yaitu 1,2 nya dipecah menjadi 12/10 dikali 0,38 menjadi 38/100, sehingga hasilnya 456/1000 sama dengan 0,456. Pada penyebut terdapat angka 10 dan 100. Banyaknya 0 pada penyebut itu sama dengan banyaknya angka di belakang titik desimal, dan perkalian penyebut setara dengan penambahan banyaknya 0 dan juga setara dengan penambahan banyaknya tempat desimal. Jadi, setelah menyelesaikan perkalian tersebut, tanpa kita sadari kita telah menggunakan metode komunikasi. Komunikasi itu muncul sebagai salah satu pengaruh yang menguntungkan pada perkembangan kecerdasan reflektif. Jadi, berdasarkan contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa kecerdasan reflektif selalu mengiringi kecerdasan intuitif. Intuitif berasal dalam merespon stimulus. Ketika intuitif sudah muncul, maka ada kecenderungan untuk memikirkan kembali respon yang sudah dilakukan, dengan kata lain, merefleksikan kembali cara berpikirnya. Materi yang terakhir yaitu proses berpikir matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif. Menurut Stem menyatakan bahwa suatu jenis kegiatan reflektif yang jangkauannya lebih jauh adalah aktivitas yang mengarah pada generalisasi matematis, yaitu contohnya A pangkat 2 bisa sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A, dan untuk A pangkat 4 itu sama dengan A kali A kali A kali A. Dengan mudah dapat dilihat bahwa ketika A pangkat 2 sama dengan A kali A dan A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A, maka kita dapat menuliskan A pangkat 2 kali A pangkat 3 menjadi A kali A kali A kali A kali A. Karena A-nya ada 5, kita bisa menuliskan menjadi A pangkat 5. Dengan menggunakan cara manipulasi pecahan aljabar yang sudah diketahui, siswa juga dapat membentuk skema untuk pembagian. Jadi contohnya A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. A pangkat 5 bisa
diuraikan menjadi A kali A kali A kali A kali A, dan A pangkat 2 bisa menjadi A kali A, sehingga bisa disederhanakan menjadi A kali A kali A, yaitu A-nya ada 3 sehingga menjadi A pangkat 3. Sesudah membentuk dua skema yang berkaitan tersebut, siswa dapat merumuskannya, yaitu dengan menyatakan secara simbolik membentuk A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N, dan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk M dan N mewakili dua bilangan cacah selain 0, dan di kasus kedua M lebih besar dari N, sehingga aturan tersebut hanya berlaku untuk A pangkat 2, A pangkat 3, dan tidak berlaku untuk A pangkat 0, A pangkat min 2, A pangkat setengah, sehingga batasan M dan N adalah bilangan asli harus dihilangkan. A pangkat 0 diberi arti 1, A pangkat min 2 diberi arti 1 per A pangkat 2, dan A pangkat 1 setengah diberi arti akar A. Proses generalisasi matematika yang telah diuraikan tersebut adalah suatu aktivitas yang kuat dan canggih. Mengapa begitu? Canggih karena melibatkan refleksi dalam bentuk metode sementara mengabaikan isinya. Kuat karena membuat kemungkinan yang terkendali, terkontrol, dan akomodasi yang akurat dari skema yang telah ada, tidak hanya sebagai jawaban atas permintaan asimilasi dari situasi baru sebagaimana mereka temukan, tetapi garis besar penyataan ini mencari atau menciptakan yang baru untuk kecocokan keluasan konsep. Lalu, siswa yang masih pada tahap intuitif biasanya banyak bergantung oleh cara penyajian materi oleh guru. Pembagian langsung oleh guru mempunyai keuntungan, yaitu pertanyaan dapat diajukan, penjelasan dapat diberikan, dan guru dapat mempersiapkan perkembangan skema tiap siswanya dan mengajarkan materi yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Pendekatan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan penguasaan siswa, sehingga tidak harus tetap sesuai rencana yang telah disiapkan. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar matematika, yaitu yang pertama, guru harus menyesuaikan materi matematika sesuai dengan status perkembangan skema matematis siswa. Yang kedua yaitu guru harus menyesuaikan cara penyajian materi sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Dan yang terakhir yaitu secara bertahap guru harus meningkatkan kemampuan analitiknya untuk mencerna terlebih dahulu sebelum materi diberikan kepada siswa, ketika siswa berada pada tahap di mana mereka tidak lagi bergantung pada guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.